Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153. Dan selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 154 yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Surat Al-Baqarah ayat 154. Dulur-dulur seiman, dari ayat-ayat tersebut di atas telah dijelaskan mengenai perintah untuk bersyukur. Allah pun menjelaskan makna sabar dan bimbingan untuk memohon pertolongan melalui sabar, melalui kesabaran dan sholat. Karena sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya mendapatkan nikmat, kemudian mensyukurinya, atau ditimpa musibah atau bencana, kemudian bersabar atasnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis dalam kitab Musnad Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, artinya, sungguh menakjubkan perihal orang mukmin itu. Allah tidak menentukan suatu hal melainkan kebaikan baginya. Jika mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka yang demikian itu adalah baik baginya. Dan jika mendapat kesusahan, dia bersabar, maka yang demikian itu pula adalah baik baginya. Hadis riwayat Ahmad. Dulur-dulur seiman, Allah Azza wa Jalla juga menerangkan bahwa sebaik-baik sarana yang dapat membantu dalam menjalani berbagai musibah adalah kesabaran dan sholat. Sebagaimana telah diuraikan Allah dalam firman-Nya, yaitu artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dulur-dulur seiman, dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW jika menghadapi suatu masalah, maka beliau mengerjakan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasai. Dulur-dulur seiman, kesabaran itu ada dua macam. Pertama, sabar dalam meninggalkan berbagai hal yang diharamkan oleh Allah dan perbuatan dosa. Yang kedua adalah sabar dalam berbuat ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jenis yang kedua ini lebih besar pahalanya, karena inilah yang dimaksudkan. Dulur-dulur seiman, ada juga jenis kesabaran yang ketiga,
yaitu kesabaran dalam menerima dan menghadapi berbagai macam musibah dan cobaan. Yang demikian itu wajib. Seperti misalnya istighfar dari berbagai aib. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengenai dua pintu kesabaran, yaitu sabar menjalankan hal-hal yang disukai Allah meskipun terasa berat bagi jiwa dan raga. Dan kedua, sabar dalam menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah meskipun itu sangat diinginkan oleh hawa nafsu. Jika seseorang melakukan hal itu, maka dia benar-benar termasuk orang yang sabar dan insya Allah akan memperoleh keselamatan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis dalam hal ini adalah Ibnu Katsir berkata, hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sa'id bin Jubair berkata, sabar berarti pengaduan seorang hamba kepada Allah atas musibah yang menimpanya dan ketabahannya di sisi Allah dengan mengharapkan pahala darinya. Terkadang seseorang digoncangkan dengan berbagai masalah, namun dia tetap tegar dan tidak melihat pilihan yang lain kecuali bersabar. Allah telah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa orang-orang yang mati syahid itu tetap hidup di alam barzah dan tetap memperoleh rizki. Doro-doro seiman, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ruh para syuhada itu berada di sisi Allah dalam perut burung berwarna hijau yang terbang di surga kemana saja dia kehendaki. Kemudian dia kembali ke pelita-pelita yang tergantung di bawah arsy. Lalu Rabb-Mu melihat mereka kemudian bertanya, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, ya Rabb kami, apa yang harus kami inginkan sedangkan Engkau telah memberi kami apa yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu. Setelah itu Allah kembali mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka. Dan ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa menghindar dari pertanyaan, maka mereka pun berkata, kami ingin Engkau mengembalikan kami ke dunia dan dapat berperang kembali di jalan-Mu sehingga kami terbunuh untuk kedua kalinya karena-Mu. Mereka melakukan hal itu karena mengetahui pahala orang mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah menetapkan bahwa mereka tidak akan kembali ke dunia. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ruh orang-orang mukmin itu berwujud burung yang hinggap di pohon sorga, sehingga Allah mengembalikannya kepada jasadnya pada hari dia dibangkitkan. Dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan keadaan orang-orang yang beriman secara umum. Meskipun para syuhada dikhususkan penyebutannya dalam Al-Quran sebagai penghormatan, pemuliaan, dan penghargaan bagi mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.